perkenalkan ngaran ulun Adinda Iwanus Rendra. Ulun asal Matan, Kalimantan Utara, Minupan. Bandungnya tuh halus gitu kan. Kalau di kotanya kami tuh ada beda. Mau laki mau perempuan besar semua nadanya aja sini. Pertama kali kayak denger laki-laki, tapi ke laki-laki tapi suaranya halus gitu. Jadi benar-benar kalem-kalem. Karena nggak pengen buka usaha yang emang menurut Akang tuh pasti ini makanan ini di sini bakal laku gitu. Ada nggak pikiran kayak gitu? Tidak, kalau saya tidak ke Bandung aja sendiri. Sampurasun Sobat Akuntansi, kembali lagi di program KB Kadia Ngobrol. Program KB kali ini masuk episode 2. Kira-kira kita undang narasumber siapa ya? Tentunya narasumber sekarang itu yang campernik, cantik, menarik, dan unik. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa kalian like, Comment, and subscribe. program KB. You are Gaston. Nah sobat, sekarang kita udah sama narasumbernya nih. Narasumber yang caper nih, Cakep menarik, dan unik. Nah, daripada kita lama-lama nih ya, mending kita langsung aja perkenalan ke narasumber-narasumber kita yang ganteng dan cantik-cantik ini. Mangga teh, kita mulai di samping saya dulu ya. Monggo. Sugeng enjing sedaya. Perkenalkan, nami kulo Liza Aulia Putri, saking semester gangsal prodi akuntansi, saking Tegal, Jawa Tengah. Matur suwun. Halo Tegal, Jawa Tengah. Oke, kita lanjut lagi ke sampingnya ya. Mangga teh. Halo, perkenalkan ngaran ulun Adinda Iwanus Rendra. Ulun asal Matan, Kalimantan Utara, Minupan. Ulun sekarang semester 3. Ulun di Uninus mengambil jurusan akuntansi. Hai Kalimantan. Ya, oke, kita lanjut lagi ke yang paling ganteng nih di antara kita ya. Mangga Kang. Halo Biwang Kae, Gunara Dek Ahmad Tuni dari jurusan akuntansi semester 5 asal Goen dari Adonara, Nusa Tenggara Timur. halo Nusa Tenggara Timur. Insyaallah. Ya, kita lanjut ke yang terakhir. Mangga teh. Halo, Kia Punama Agnes Febrinanti Woligeban, Kia dari prodi akuntansi semester 3 asal daerah Larantuka, Flores Timur. Halo Flores Timur. Nah, itu tadi ya perkenalan dari narasumber-narasumber kita. Mungkin ada dari penonton yang berasal dari daerahnya masing-masing gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-1 nih ya, yaitu why Bandung? Oke. Kenapa nih akang sama teteh-teteh milih tujuannya Bandung nih? Kenapa setelah rute yang terlalu jauh itu kenapa? Aku harus ke Bandung gitu, kenapa gitu? Mungkin dari Akang dulu ya, mungkin. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya nggak kepikiran yang ke Bandung, tapi karena teman aku juga ada udah yang di sini, Ya. jadi aku kayak ya udah ikut aja gitu. Oh. Satu universitas? Satu, tapi dia kayak udah semester masuk 7 sekarang. Oh, 7. oke. Mungkin itu ya alasannya Iya. kenapa di Bandung gitu ya. Oke, kita langsung aja ke Teh Riza. Kenapa sih Teh harus Bandung? Lebih ke cari pengalaman aja sih, kan dulunya juga udah pernah di Jawa Timur, jadi pengen ke Jawa Barat, jadi lebih cari pengalaman. Wow, luas sekali ya Teh Liza. Selanjutnya ke teteh yang pakai kacamata nih, yang cantik. Kenapa nih di Bandung? Jauh-jauh dari Kalimantan nih ke Bandung, naik pesawat. Kalau
aku pribadi sih karena kelamaan di Kalimantan ya, pengen keluar dari zona nyaman. Wih. Zona nyaman teman-teman. Oh, jadi mungkin bosan gitu ya, jenuh Iya. gitu. Jadi pengen ke Bandung gitu. Iya. Lebih berkembang lagi Iya, ya di lebih kota berkembang. Bandung. Mungkin lebih ke alasan yang tertuju kenapa harus Bandung. Kenapa harus Bandung? Estetik. Aduh. Berarti bagi kita yang orang Bandung harus bangga. Harus Bangga, dan benar. bangga ya teman-teman. Iya. Selanjutnya ke teteh yang satu lagi nih, Teh Agnes. Kenapa harus Kenapa Bandung? Bandung? Sama kayak jawabannya sih. Oke. Teh Liza. Lebih ke bosan gitu ya. Atau menambah pengalaman ya. Yang lebih nambah pengalaman, wawasan. Lebih keluar gitu ya dari Indonesia. Oke. Oke. Nah, mungkin itu ya alasan-alasan teteh-teteh sama Akang. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Oke, lanjut nih ke pertanyaan yang kedua, teman-teman. Di sini tuh pertanyaan yang kedua, kita penasaran banget sama apa sih culture shock dari mahasiswa rantau Uninus. Pastinya jauh-jauh nih dari luar Jawa Barat, bahkan dari luar Pulau Jawa. Kita pengen tahu nih culture shock apa yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa di sini. Oke, dari yang pertama, dari yang paling ujung dulu mungkin Teh Liza. Apa sih yang bikin ternyata Bandung berbeda ya dengan daerah asalnya? Ya, menurut aku ya, jujur pas pertama kesini tuh kayak bener-bener shock gitu. Kayak bisa, terutama untuk kayak biaya hidup ya, gitu. Ternyata di Bandung tuh biaya hidup nggak perlu apa sih? Kayak harus banyak gitu. Kayak makanan ya, contohnya kayak misalkan di daerahku gitu ya, makanan mungkin 5.000 juga udah dapat gitu, dan itu pun dengan porsi yang lumayan gitu. Tapi kalau di Bandung 15.000 aja kayak satu kali makan gitu. Biaya hidupnya Ya, gede banget iya, ya. Jadi itu sih menurut aku yang paling Shock banget dia. Oke. Mungkin itu ya alasannya. Kita lanjut ke yang paling ujung tuh. Paling ujung. Kakak Agnes, gimana Kakak Agnes? Kalau shock, culture shocknya yang saya rasa banyak ya, banyak hal. Macam dari makanannya, orang-orangnya, bahasanya, terus suasananya, banyak. Dan itu yang untuk membuat saya lebih banyak beradaptasi di sini. Oke. Kita lanjut lagi nih. Bentar, kita tanya dulu nih. Kalau misalkan di NTT itu biaya hidupnya kira-kira lebih mahal di Bandung atau NTT, dan apa sih salah satu item yang paling mencolok nih dari harga biaya hidupnya gitu? NTT lebih mahal dari Bandung. Iya betul sih. Berarti NTT Bandung lebih rendah daripada NTT. Iya, NTT kita ya sejuta aja sebulan nggak sampai, cukup untuk Betul. sejuta untuk sebulan. Kita kayaknya makanya di Bandung sama di NTT kalau mau murahnya Bandung lebih Bandung murah. sih, betul. Kita langsung ke teteh yang pakai kacamata nih. Mangga teh. Kalau dari aku sendiri sih apa ya, kalau mesen-mesen barang ya di online shopping gitu, itu ongkirnya itu sangat-sangatlah berbeda gitu. Kayak kalau di Kalimantan ya sampai 60.000, padahal barang yang dibeli itu kayak 30.000, 15.000 gitu kan. Kalau di sini tuh kayak kadang gratis, nggak bayar 10.000 gitu, kayak murah banget gitu. Oke. Pasti teman-teman nih penasaran nih, karena di bayangannya tuh Kalimantan pasti wah hutan nih Kalimantan gitu. Kita pasti pengen tahu nih gambarannya Kalimantan itu sebenarnya seperti apa sih Teh? Apakah seperti di sini juga di Bandung bayangan gambaran perkotaannya? Kalau di tempat aku tinggal ya, dia lebih seperti kayak apa, kabupaten gitu. Kayak yang Agnes bilang tadi, di sana kayak ada lampu merah tapi gak ada gunanya gitu, kayak terobos aja gitu. Terus gak ada macet, terus hutan kayak dibilang hutan semua enggak sih. Paling di sana mah lebih ke laut ya. Iya, Laut. Karena emang di sana tuh apa sih kalau disebutnya teh garis apa gitu ya? Paru-paru dunia juga Kalimantan tuh teman-teman, mantap banget. Sebelumnya kalau Teh Adinda kenal nggak sama Andrew Kalawet? Maksudnya daerahnya, tahu nggak daerah Andrew Kalawet gitu? enggak. Oh nggak kenal ya?
Kalau dari aku sih sama kayak Agnes, soalnya kita tuh satu kabupaten cuman beda kota doang. Jadi kalau untuk kultur di sini tuh lebih ke biaya hidup sih, betul. Jadi biaya hidup di sana tuh bener-bener yang kayak beda aja gitu, karena mungkin jarak dari kota ke sana tuh kan jauh. Jadi untuk biaya hidup tuh harganya di sana tuh lebih mahal dibandingkan di Bandung. Juga kayak kebiasaan dari bicara juga beda gitu. Iya gitu. Karena di kita tuh notabene-nya tuh bicara tapi agak ngegas, tapi bukan ngegas, kasar. emang nadanya udah gitu. Nah, kalau di Bandung tuh orang tuh ngomongnya pada kayak halus, kalem-kalem semua gitu. Gitu. Oke. Intonasi gitu. Aku pengen tahu nih kira-kira apa sih item yang loh kok di NTT mahal ternyata di Bandung murah ya? Apa nih yang paling mencolok? Seperti atau makanan nih contohnya apa nih kira-kira? Contohnya makanan, barang Iya. atau apa gitu. Yang kira-kira di NTT Sembako. mahal. Iya, sembako. Sembako Terus terus kayak makanan Makanan jajanan juga sama jajanan kayak juga. bakso ataupun nasgor itu juga di sana. jadi lebih kalau mahal misalnya lah kita ya. di sana kan udah terbiasa nih biayanya mahal, terus tiba-tiba sih kok murah banget gitu kan. Jadi kalau di sini tuh lebih ke jajan sih. Jangan sampai harga di sana mahal, di sini murah, bilang ke orang tua harganya sama kayak di sana. Kayak anak gini tapi anak paling baik. Ya. Yang paling Oke. baik sih. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Makanan apa sih yang kalian pernah nyobain dan belum dicobain tapi pengen gitu? Apa sih? Mungkin dari Kang Gading dulu ya. Apa sih Kang? Kalau untuk makanan sendiri sih yang aku suka tuh apa ya? Awuk, itu aku suka. Awuk, enak iya, banget iya, ya, iya. Awuk, teman-teman. terus getuk juga aku suka. Klepon, pokoknya kayak kue-kue gitu. Yang lebih ke makanan khas Bandung. Khas Bandung ya. dan itu tuh kalau dari bahasa Sunda mah namanya teh bebetian. Kayak kalau di bebetian itu ada isinya ada kayak rebus ubi, rebus singkong, terus ya yang tadi getuk. Ya makanan tradisional khas Bandung gitu, khas Sunda pokoknya mah gitulah. Sama satu lagi teh. Apa? Itu tahu Sumedang, itu juga aku suka. Oh, iya. Ada apa sih? Cengeng. Cairannya tuh. Apa nih? Sausnya, ada sausnya. Oh, iya, iya, iya. Ada sausnya. Terus apa sih makanan yang Akang belum pernah cobain tapi pengen gitu? Dan favoritnya apa sih? Mungkin dari hal favorit mah udah ya, Oh, iya. udah. Yang ini mah ya yang belum gitu, Oh yang belum. yang belum. Tapi pengen gitu ngelihat atau scroll apa, wah ini pengen gitu, Kayaknya pengen enak nyobain ini. nih. Tapi nggak tahu belinya di mana gitu. Iya, betul. Apa ya? Apa coba? Kan makanan dari Sunda itu banyak ya, dari Bandung itu ada mie kocok, batagor, mungkin batagor udah biasa ya ada di Mangjon. Terus ada juga apa sih? Teh cuanki, somai. Iya, somai, benar banget. Itu ciri khas banget ya. Oh iya. Oke, kita lanjut aja dulu nih sambil Kang Gading memikirkan gitu kita ya. ke yang paling ujung dulu, Teh Liza. Teh Liza. Apa nih kira-kira? Kalau makanan favorit aku di sini sih banyak ya, kayak peracian gitu, kayak cimol gitu-gitu. Iya, Makanan yang Tapi- memecah lambung ya. Iya, tapi satu makanan yang aku nggak suka dari dulu. Apa tuh? Seblak. Why? Kenapa seblak? Seblak nih. Padahal seblak kan di Bandung itu rajanya gitu seblak. Wah, pokoknya mah pada orang wisatawan atau YouTuber, TikToker juga ke Bandung itu pengennya ya itu pengen nyobain khas Bandung itu seblaknya gitu. Kenapa teteh nggak suka gitu? Gak tahu sih, lebih nggak suka sama baunya. Soalnya bau kencur ya. Oh iya. Nggak suka. Lebih ke sayang lambung sih kayaknya. Ya mungkin setiap pedagang juga beda-beda. Ada yang terlalu banyak kencurnya, terlalu sedikit kencurnya. Mungkin kebetulan pas Teh Liza beli mungkin kebanyakan kencurnya gitu ya. Jadi langsung Ya, cut mungkin. off gitu ya. Terus kita lanjut lagi nih ya ke bentar. Makanan yang belum dicobain apa tuh?
Belum dicobain, mungkin bakso aci. Bakso Bakso aci. aci. Boleh nih teman-teman pengusaha bakso aci hubungi Ya. Teh Liza. Hubungi Teh Liza. IG-nya di sini. Oke, kita lanjut ke siapa dulu nih? Siapa dulu nih Raja dan Ratu MTT? Ke Kak Agnes dulu. Kak Agnes deh. dulu, Kak boleh, Agnes. boleh. Apa nih? Saya suka makanan yang kayak cilok, Oke, cium. kayak gitu-gitu. Cilok dan batagor Cilok, sih batagor. emang. Terus makanan yang belum pernah dicobain tapi pengen apa tuh? Kocok. Wah, Ada di daerah kolot. ya itu harus banget sih nyobain kakak-kakak. Oke, Oke. lanjut lagi ke yang terakhir, Teh Adinda. Teh Boleh? Adinda. Kalau aku sukanya seblak. Kalau tadi Teteh Liza nggak suka, aku suka banget seblak. Ya, emang makanan paling enak sebelah itu ya teman-teman. Oke. Terus makanan apa juga yang belum pernah dicobain gitu? Yang belum pernah dicobain itu surabi. Surabi. Pengen banget. Nah, bener, surabi itu ada lagunya itu juga. Coba Teh nyanyiin Teh. Apa ya? Gimana ya? Surabi hanet akang teteh. Kayak gitu pokoknya mah ada itu lagunya ada. Mungkin kita lanjut lagi nih ya ke pertanyaan yang keempat. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan yang keempat, teman-teman. Pertanyaan yang keempat itu di sini apa sih opini atau pendapat dari kakak-kakak, akang-akang, teteh-teteh ini? Apa sih yang kira-kira jadi ikonik Bandung banget? Apa sih gitu kira-kira? Kita mulai dulu dari akang yang paling ganteng deh. Coba. Kalau apa sih? Yang pertama kali lihat Bandung, oh Bandung tuh ini ternyata tempat itu bagus di Bandung. Ciri khas Bandung. Ciri khasnya. Oh, kalau dari aku sih Braga. Braga. Terus alun-alun juga itu kayak jadi ciri khas tersendiri Bandung sih. Iya benar, Braga itu ciri khas mengeluarkan uang receh sekali ya teman-teman, betul Kita banget. duduk ini. Nah, kalau kita pertama ke Bandung tuh lebih ke Braga sih. Iya, betul. Kayak jalan-jalan gitu. Spot fotonya mantep banget ya di Braga itu, benar banget. Bagus dia benar. Estetik pokoknya kalau di Iya. Bandung. Betul. Alun-alun ke dekat Asia Afrika ke Braga. Ikonik banget ya itu teman-teman untuk kota Bandung. Kita lanjut lagi ke Teteh yang pakai kacamata deh. Apa coba ikonik dari kota Bandung? Ikonik apa ya? Gedung sate. Oh iya, iya, iya benar. tuh gedung sate. Terus alun-alun. Iya benar. Gedung sate sih emang sih paling banyak dicari juga ya. Iya, banyak juga kayak wisatawan atau dari Pulau Jawa pengen ke Bandung tuh kayak pengen lihat gedung sate, alun-alun, Braga, Asia Afrika gitu. Betul banget. Itu juga tempat dinasnya Bapak Ridwan Kamil. Halo Pak Ridwan Kamil. Oke, kita lanjut ke Teteh yang ini dulu deh. Apa nih Teh? Saya lebih ke masyarakatnya, lebih ke actionnya Bandung, logat Bandung. Wow. Kayak Bandungnya tuh halus gitu kan. Iya, Kalau sih. di kotanya kami tuh ada Beda beda. banget sih. Mau laki mau perempuan besar semua nadanya aja sini. Pertama kali kayak denger laki-laki, tapi ke laki-laki tapi suaranya halus gitu. Halus, betul. Jadi benar-benar Kalem-kalem sih kalem-kalem. Jadi laki-laki Bandung jadi tipe idaman gak nih? Berpaling. Belum dipikirkan. Oke, belum dipikir. Sama gedung-gedungnya estetik karena berbaur karena Bandung kan kota tua juga kan. Iya Pasti sih, betul. ada peninggalan Belanda, jadi itu yang bikin tambah estetik. Masya Allah. Lanjut nih ke yang terakhir, Teh Liza. Apa nih kira-kira Teh? Kalau aku sih lebih mandang Bandung tuh dari kayak aku kan orangnya suka tempat-tempat yang alam gitu ya. Iya, iya. Iya sih. Ke daerah-daerah Pengalengan. Oh. Dingin ya gitu. Yang buat tempat ngecamp. Oh iya benar banget. Kayak Ranca Cangkuang gitu ya Teh. Karena emang di Bandung mau di kota maupun di kabupatennya itu tuh wisatanya teh ajib lah. Apa kan di kota Bandung ada di Dago, di Cartil, terus ada di Punclut, ada di Lembang, masih banyak lagi gitu. Pangalengan juga ya Ya. Teh salah satunya. Pangalengan kan
itu termasuk kabupaten ya, bukan kota. Kalau di kabupaten itu ciri khasnya emang Pangalengan, Ciwidey. Paling itu sih 2 karena emang itu daerah penggunungan gitu ya. Daerah kebon teh. Jadi banyak kayak orang-orang dari kota juga San Mori ke daerah Ciwidey sama Pangalengan gitu. Gak usah jauh-jauh ke Swiss nih teman-teman, bisa nih main aja ke Ciwidey sama Pangalengan. Ya, ada itu di mana lah gitu kemarin teh di mana sih di tempat. Oh iya namanya di Gambung. Nah, itu kayak kita kalau misalnya ke Swiss lebih enakan di Gambung daripada di Swiss gitu. Dari angka ongkos juga lebih enak di Bandung sih, jelas. Nah, dari harga masuknya juga itu minim gitu ya. Masih di harga masih di bawah harga wisata-wisata yang ada di kota Bandung lah gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Oke, pertanyaan yang kelima yaitu hal apa yang bikin kangen Akang sama Teteh di kampung halaman gitu. Apa ini lebih ke mungkin kalau disebut sedih-sedih gitu ya, emang Teteh-teteh akang-akang ini kalau bahasanya ngerantau gitu ke sini. Mungkin ada something atau momen yang dikangenin gitu. Apa sih? Coba. Mungkin bebas ini mah, bebas mungkin ya. Dari siapa dulu? Mungkin dari siapa dulu? Dari aku boleh. Nah, boleh. Kalau aku pribadi sih kangen kalau momen-momen lebaran gitu ya. Jadi di tempat aku tuh ada makanan khas Kalimantan, khas Banjar. Itu namanya daging masak habang. Gitu. Kalau nyari di sini tuh kayaknya nggak ada gitu. Cuman ada di sana, dan di sana pun yang bisa masakan kayak gitu tuh cuman orang-orang yang dulu gitu. Orang-orang yang dulu. Jadi kangen momen itunya gitu. Terus kalau kayak kumpul-kumpul keluarga gitu. Ya oke. Mungkin pertanyaan ini lebih ke keluarga ya, lebih ke kangen sama mama. Keluarga dan masakannya gitu ya, benar. Sok lanjut siapa lagi nih yang mau? Ayo, siapa mungkin nih? siapa? Aku boleh ya. Oke, boleh. Kalau aku sih sama kangen keluarga pastinya, karena kemarin juga pas puasa aku teh kan nggak balik gitu, jadi nuansa yang di sini sama di kampung teh beda gitu. Sedih banget ya Kang, puasa Sedih sendirian. Sedih sih puasa nggak bareng keluarga, terus hari raya juga sendiri, walaupun di sini teh ada teman juga, tapi kayak karena biasanya teh kan kita Ada yang kurang aja pas gitu. buka puasa pertama gitu biasanya teh sama keluarga terus sahur dibangunin gitu, tapi ini tuh sendiri, bener-bener sendiri, jadi kayak gimana gitu rasanya teh, sedih. Karena emang momen bulan puasa sama lebaran itu lebih ke keluarga ya. Iya. Intim gitu. Nah sekarang coba pengen tahu deh, makanan apa sih dari NTT yang dikangenin coba? Kalau aku sih jagung titi. Jadi jagung titi itu di tempat aku kayak makanan apa ya, tradisional, jadi lebih ke ini sih, kangen sih. Iya betul. Karena itu tuh nanti pas ada semisal ada acara apa gitu, ada tuh disuguhkan gitu makanan. Jadi makanan khas buat ya. acara ya jagung titi itu. Oke, lanjut ke Teh Liza. Mungkin ya. Boleh. Jadi kalau aku lebih kangen kayak kehidupan sehari-hari sih. Ya. Kalau kita jadi anak kos kan, kalau kita jadi anak kos kan bangun gitu, udah mikir aja gitu mau makan apa hari ini gitu. Kalau di rumah kan kayak udah Siapin sama ibu, gitu ya. Iya, udah siap gitu. Terus juga aku kangen makanan sih lebih ke tahu gitu. Kalau tahu di sana kan tahunya nggak berair ya. Kalau tahu di sini kan digoreng kayak apapun mesti masih ada air-airnya gitu. Iya, jadi kayak susah gitu cari tahu yang kayak gitu. Berat banget nih teman-teman anak kos mengumpulkan jati diri, mental juga pasti berat banget. Lanjut aja deh ke yang terakhir, ke Agnes gimana Kalau coba? saya karena saya di sini sendirian non muslim, hal yang paling saya rindukan dari Larantuka itu adalah Semana Santa. Itu satu ikonik agama dari kota saya, dan 2 tahun ini tidak dijalankan karena corona, dan itu memang benar-benar
Yang sangat saya rindukan, walaupun itu dijalankan, kayaknya saya tidak bisa datang ke sana karena pastinya jauh, dan pasca itu memang sedikit sekali liburnya, jadi itu hal yang saya rindukan sekali. Sama semua makanan, rindu. Iya. Mau jamu titi, mau semuanya. Sama. Ibadah itu emang paling merindukan Sama ya. mukul bareng teman-teman ya, berteriak kiri kanan. Ya mungkin pertanyaan ini lebih ke tadi mungkin ya, kangen keluarga, kangen masakan, kangen kebiasaan juga gitu ya. Iya, Kebiasaan kayak tadi Kang Gading yang biasanya hari pertama puasa dibangunin sama mama. Terus kayak Teh Liza kalau mau makan yang tadinya selalu disiapin sama ibunya, sekarang cari sendiri atau masak sendiri, mungkin kayak gitu. Pertanyaan ini lebih emosional ya teman-teman. Kita lanjut aja deh kalau gitu ke pertanyaan yang ke-6. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ke-6 nih, pertanyaan terakhir tapi harus yang paling lebih semangat. Pertanyaan yang ke-6 ini apa sih goalsnya gitu? Kira-kira kalau misalkan kita udah lulus jadi mahasiswa rantau di Bandung, terus kita balik lagi ke daerah asal, apa sih yang pengen kita wujudkan gitu di daerah asal kita itu? Oke, langsung lanjut aja. Mau siapa duluan nih? Kira-kira? Ya, pemikir dulu. Oke, ke Kang Gading dulu deh. Coba harapannya apa? Apakah akan membangun jalan tol, infrastruktur gitu kan? Kalau aku ya, kalau harapan sendiri sih lebih ke apa sih, kalau susah udah pulang tuh pengen membuat perubahan gitu ke keluarga gitu. Ke keluarga, terus kayak merealisasikan apa yang aku dapat selama di Bandung, semisal di pendidikan aku sendiri, itu aku akan kembangkan di tempat aku. Oke, berarti yang pertama lebih berbakti lagi Berbakti nih lah sama istilahnya. keluarga. Masya Allah. Langsung selanjutnya ke Teh Liza deh. Apa nih kira-kira Teh? Kalau aku lebih ke pengen bangun kayak UMKM gitu sih, buat Iya di situ betul gitu. Bang. Buat produksi suatu barang, biar di situ juga kan banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu yang nganggur di rumah gitu, jadi mereka bisa memanfaatkan waktunya gitu, lebih ke situ sih. Wow, lebih mengembangkan perekonomian di daerah Tegal nih teman-teman. Oke, selanjutnya ke Teh Adinda. Apa nih harapannya? Harapan aku kalau udah lulus pengen lanjutin usaha orang tua ya, lebih ngembangin usaha orang tua gitu. Pastinya kalau membantu orang tua pastinya balik dong. Iya, benar banget. Membantu orang tua itu benar-benar dibayar kontan gitu sama Allah tuh langsung. Selanjutnya ke Kakak Agnes yang mau jadi bupati nih. Boleh Kak Bupati Agnes? Flores Timur. Sebenarnya bupati itu tidak ada dalam pikiran untuk jadi bupati. Saya lebih ke menerapkan saya punya ilmu untuk yang pertama untuk keluarga dan untuk sesama masyarakat, teman-teman juga, dan selama yang saya ada hadapi di Bandung, di tempat rantauan, itu yang saya ingin menceritakan ke semua ke mereka gitu. Mengamalkan ilmu yang telah didapat gitu ya. Lebih ke situ. Mantap banget. Aku ada pertanyaan nih. Kan tadi ada pertanyaan tentang makanan. Apakah dari Akang sama Teteh ini punya pikiran nggak pengen buka usaha nih yang kayak gini, kayak misalnya seblak, terus kayak Akang getuk gitu ya, kayak Akang getuk, terus kayak pengen ini mie kocok gitu. Apa ada pikiran ke sana nggak, pengen ngebuka usaha yang emang menurut Akang tuh pasti ini makanan ini di sini bakal laku gitu? Ada nggak pikiran kayak gitu gitu? Mengembangkan apa sih namanya? Kalau bahasanya Teh, mengembangkan ini namanya Teh usaha lah. Terus kayak memperkenalkan juga makanan Sunda ke daerahnya gitu. Tidak, kalau saya tidak ke Bandung aja sendiri rasa. Kalau dari aku sih ada gitu, ada kepikiran, tapi ya belum tahu ya ke depannya itu akan seperti apa. Tapi seblak tuh di tempat aku tuh bener-bener gak ada sih. Jadi kalau kita pengen tuh kita sendiri cari tutor di YouTube atau membuat gitu. Jadi kayak untuk yang jual tuh nggak ada di tempat aku. Dan satu lagi kayak makanan Jawa itu kan memang apa ya, dari dulu orang NTT sendiri ya, kalau pengen bikin makanan khas Jawa tuh
nggak rasanya tuh berbeda sama makanan. Jadi kita tuh nggak akan sama, jadi lebih baik orang Jawanya sendiri gitu lebih baik karena lebih berasa. Oke, gitu. betul banget. Dan Berbeda sendiri. tangan ya. Ya, pasti kalau tangan orang Jawa emang kalau misalnya makanan itu udah suhu lah, udah emang pasti ajib lah, mantap gitu. Oke, kita lanjut aja nih. Kira-kira kakak-kakak di sini itu setelah lulus lebih memilih untuk stay di Kota Bandung, berkarir di sini, berkembang di Kota Bandung, atau memutuskan untuk pulang ke daerah asalnya nih? Kita pengen tahu. Kembali deh. Rindu ya, rindu banget, rindu kali. Pastinya balik sih. Tapi kalau ada mungkin kalau misalnya pengen kembali ke Bandung, mungkin jalan-jalan. Oke. Jadi lebih mengembangkan daerah asal gitu. Bandung hanya untuk jadi tujuan wisata. Oke. Kalau kakak-kakak yang sebelah sana? Kalau aku pribadi ya kembali. Tapi kalau ada kesempatan juga pengen Lagi ke berkarir. Oke, bisa jadi nanti Dapat jadi suami mungkin. wow, Dapat suami bisa. dapat suami orang Bandung sih itu ya. Ya, bisa. Betul banget. Dan jadi menetap di Bandung karena punya suami Bandung itu tidak masalah. Nanti makan mie kocok terus. Oke, kita cukupkan sampai sini pertanyaannya. Kayaknya nggak kerasa nih bincang-bincangnya seru banget nih teman-teman. Kita jadi tahu pengalaman apa sih yang kita dapat dari kakak-kakak di sini gitu. Kita juga jadi merasakan apa sih keluh kesah kasih mereka gitu di Kota Bandung ini. Oke, terima kasih ya teman-teman kakak-kakak semuanya, Teh Liza, Adinda, Kang Gading dan Agnes. Semoga pengalamannya bisa ditonton oleh semua mahasiswa atau bahkan dari lebih kalangan yang lebih luas gitu dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, games kali ini games this or that. Nah, games ini tuh harus menjawab pertanyaan secara spontan, diberikan 2 pilihan dan menjawabnya harus spontan. Oke, kita itu cara jawabnya berurutan ya teman-teman. Oke, dimulai dari pertanyaan yang pertama, Bandung atau NTT? Bandung NTT. Bandung Kalimantan. Bandung Tegal. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Cowok Bandung, cowok Tegal. Cowok Bandung, cowok Kalimantan. Bandung. Cewek Bandung, cewek NTT. Cewek Bandung. Cowok NTT, cowok Bandung. Oke, mantap. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Dari sini yang pertama, UKM atau organisasi? UKM organisasi. UKM organisasi. Mantap. Lanjut lagi ke pertanyaan yang keempat. Petai jengkol. Langsung petai jengkol. Petai jengkol. Petai jengkol. Gak ada duanya. Oh, kenapa? Petai jengkol. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima nih, pertanyaan yang agak sensitif nih. Ini harus dijawab spontan ya teman-teman. Bau kaki atau bau mulut? Bau kaki. Bau kaki atau bau mulut? Bau kaki sih. Bau kaki, bau mulut? Bau kaki, bau mulut? Oke. Oke, kita udah ada di penghujung podcast nih teman-teman. Buat kakak-kakak di sini terima kasih banyak nih sudah memberikan pengalaman yang paling berharganya. Pastinya ada kesan dan pesan nih untuk mahasiswanya. Boleh Teteh? Mungkin ada nggak pesan dan kesan untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa yang merantau, mungkin itu dimanapun juga. Iya. Tinggal gitu. Anak-anak kosnya gitu. Ada nggak? Kesan pesannya nih dari teteh-teteh gitu. Teteh-teteh dan AA. Kalau pesan dari aku ya khususnya untuk anak rantau, anak kos yang sumber keuangannya tuh benar-benar dari orang tua gitu. Artinya tuh belum punya penghasilan ataupun uang sampingan. Pentingkan kebutuhan kita terlebih dahulu daripada apa yang kita inginkan. Karena kebutuhan kita tuh terbatas, tapi keinginan kita tuh tidak akan terbatas. Wow, mantap. Kalau dari saya untuk teman-teman perantauan dan terlebih kalau misalnya satu daerah terus saling kenal, kalau udah lama di perantauan jangan sosok kenal ya, nanti susah baru datang ke gara-gara satu daerah ya. Gitu. Mungkin pengalaman ya. Misalnya. Oke, lanjut Talisa. Ya kalau dari aku baik-baik dalam memanage keuangan sih. Oke, itu paling penting. Selanjutnya Teh Adinda. Kalau dari aku pribadi harus kuat mental ya tentunya. Terus harus bisa mengatur keuangan kayak budgeting
memilah-milah yang mana kita perlu, yang mana kita nggak perlu. Oke. Jadi Selanjutnya. itu pesan dan kesan dari Akang dan Teteh ini Oke. ya. Semoga pesan dan kesan ini menjadi motivasi dan apa ya namanya Teh Karina? Iya, dan juga pengalamannya bisa Ya. diterima oleh banyak pihak gitu. Terima kasih kepada narasumber atas waktunya. Nggak kerasa nih teman-teman, waktunya berlalu cepet banget dan tadi obrolannya juga seru dan bermanfaat banget. Oke, kita sekarang jargon ya sekali lagi. Kalau misalkan ada yang bilang program KB, jawabannya yuk ah gaskeun. Oke, jargonnya program KB yuk ah